Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Safira, NIM 18231035, ingin mempresentasikan materi saya tentang produk telur. Subbab yang akan dibahas yang pertama pengolahan dan pengawetan telur, kemudian denaturasi dan koagulasi, selanjutnya nilai gizi telur. Baiklah, yang pertama pengolahan dan pengawetan telur. Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Selain itu, telur mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Permasalahan dalam pemasaran produk hasil ternak adalah karakteristik produk yang merupakan bahan pangan yang mudah rusak, sehingga proses pengolahan dan pengawetan merupakan salah satu cara untuk mengatasinya. Berikut macam-macam pengolahan telur. Yang pertama ada telur bacem, kemudian telur dadar, telur mata sapi, telur orak-arik, telur asin, telur balado, opor telur, dan rendang telur. Kemudian yaitu pengawetan telur. Sifat telur sangat peka terhadap lingkungan sehingga mudah mengalami penurunan kualitas atau kerusakan. Kesegaran telur yang disimpan pada suhu kamar tidak dapat bertahan lebih dari 10 hari. Jika lewat 10 hari, maka telur akan mengalami kerusakan secara perlahan-lahan yang diakibatkan dari pengenceran putih telur dan kuning telur sehingga akhirnya menjadi busuk. Telur dapat dikonsumsi dalam waktu yang lama, maka perlu dilakukan pengawetan. Kemudian, tujuan pengawetan telur. Tujuan pengawetan telur ini yakni menghambat perubahan pada telur seperti penurunan berat telur karena penguapan air, CO2 dan gas-gas lainnya. Kemudian menghambat penurunan jumlah putih telur dan kekentalan karena pengenceran akibat serat atau enzim pecah, dan penambahan ukuran kuning telur akibat terjadinya pencampuran air dan putih telur ke kuning telur. Kenaikan pH terutama pada putih telur akibat hilangnya sebagian CO2. Metode pengawetan yang pertama yaitu menggunakan minyak kelapa. Pengawetan telur dengan metode ini dapat memperpanjang umur simpan telur sampai 3 minggu. Cara pengawetannya dengan memanaskan minyak kelapa sampai mendidih dan diamkan sampai dingin. Telur yang akan diawetkan dibersihkan dahulu, kemudian dicelupkan satu persatu dalam minyak tersebut. Telur selanjutnya diangkat dan ditiriskan, lalu disimpan dalam rak-rak. Untuk setiap 1 liter minyak kelapa dapat mengawetkan telur sekitar 70 kg. Pengawetan telur dengan menggunakan minyak kelapa ini tidak hanya mampu mempertahankan kesegaran telur, tapi juga mampu mempertahankan keutuhan nilai gizinya. Hal ini amat menguntungkan karena selain prosesnya mudah juga irit dalam biaya. Selanjutnya, metode pengawetan dengan daun jambu biji. Metode ini disebut juga metode pemindangan karena warna cangkang telur yang telah diawetkan dengan jambu biji ini berwarna kecoklatan seperti telur pindang. Metode ini bisa diterapkan pada telur unggas seperti telur ayam. Pemindangan merupakan salah satu bentuk pengolahan dengan kombinasi penggaraman dan perebusan. Daya simpan telur dengan cara atau metode seperti ini akan lebih lama. Daya simpannya bisa mencapai 30 hari atau lebih. Kandungan kimia daun jambu biji berupa tanin dapat mengawetkan telur ayam ras. Berikut cara pembuatan dari metode pemindangan. Yang pertama, cuci bersih telur dengan abu, dapur, dan air. Kemudian, letakkan daun jambu, teh, kulit bawang merah dalam panci perebus. Kemudian susun secara berlapis. Lalu tambahkan garam 3 sendok makan, tambahkan air hingga seluruh telur terendam. Kemudian rebus telur hingga matang, angkat dan biarkan hingga beberapa saat untuk memperoleh warna dan cita rasa pindang.
Kemudian rebus kembali sampai matang dan ditambahkan bahan rempah seperti lengkuas dan daun salam. Kemudian angkat dan biarkan terendam dalam panci, tiriskan setelah air dingin. Kemudian metode pengawetan dengan teh. Pengawetan telur segar yaitu dengan memanfaatkan bahan tanin yang berasal dari daun teh atau katechin. Pada dasarnya bahan tanin merupakan senyawa berbentuk larutan berwarna dan mampu berikatan dengan albumen telur. Protein dalam telur akan berikatan dengan katechin yang terkandung dalam teh membentuk senyawa kompleks yang stabil dan dapat memperpanjang masa simpan telur sampai 1 bulan. Adapun langkah-langkah metode ini, pertama, buatlah larutan teh dengan merendam 100 gram teh ke dalam 100 ml air panas selama 10 menit atau sesuai kebutuhan. Kemudian, siapkan telur yang akan diawetkan dan terlebih dahulu telur dicuci bersih dengan air hangat. Lalu, masukkan larutan teh ke dalam baskom atau ember. Kemudian, masukkan telur tersebut ke dalam baskom yang berisi larutan teh dan direndam selama 1-2 hari. Kemudian, telur yang sudah direndam lalu disimpan di tempat yang kering dan tertutup. Metode selanjutnya yaitu metode pengawatan menggunakan parafin. Dengan menggunakan parafin, telur akan bisa diawetkan hingga 6 bulan. Caranya dengan membersihkan telur dengan alkohol 96%, sementara parafin dipersiapkan dengan memanaskan hingga suhu 50-60 derajat Celcius. Telur dicelupkan selama 10 menit, selanjutnya diangkat, ditiriskan dan disimpan dalam rak telur. Untuk 1 liter parafin dapat mengawetkan sekitar 100 kg telur. Selanjutnya yaitu metode pengawetan dengan menggunakan kulit akasia. Pengawetan dengan kulit akasia dapat mempertahankan kesegaran telur sampai sekitar 2 bulan. Caranya dengan menumbuk kulit akasia dan merebusnya. Air rebusan ini digunakan untuk merendam telur segar sebelum disimpan. Untuk setiap 10 liter air diperlukan 80 gram serbuk kulit akasia. Selanjutnya yaitu metode pengawetan menggunakan garam dapur. Pengawetan telur dengan menggunakan garam dapur. Caranya, yang pertama telur direndam dalam larutan garam dapur atau NaCl dengan konsentrasi 25-40% selama 3 minggu. Asin atau tidaknya telur dan keawetannya sangat tergantung pada kadar garam yang diberikan. Semakin tinggi kadar garam, akan semakin awet telur yang diasinkan, tapi rasanya akan semakin asin. Cara pembuatan telur asin dengan menggunakan adonan garam akan menghasilkan telur asin yang lebih bagus mutunya. Warnanya lebih menarik serta memiliki cita rasa yang lebih enak, tapi proses pembuatannya lebih rumit dan waktu yang diperlukan lebih lama. Kemudian denaturasi dan koagulasi. Yang pertama, denaturasi. Denaturasi adalah suatu proses perubahan konfigurasi 3 dimensi molekul protein tanpa menyebabkan kerusakan ikatan peptida. Denaturasi dapat mengubah sifat protein alam. Perubahan ini tidak seidentik menurut jenis proteinnya. Misalnya, aktivitas sebagai enzim atau hormon berkurang, kelarutannya dalam garam atau asam menurun, kemampuannya membentuk kristal berkurang, dan stabilitasnya menurun sehingga membentuk gumpalan. Dapat diartikan sebagai suatu perubahan modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan quaterner terhadap molekul protein, tanpa terjadinya pemecahan ikatan koavalen. Karena itu, denaturasi juga dapat diartikan sebagai proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul tanpa merusak ikatan-ikatan peptida. Faktor penyebab denaturasi. Yang pertama, perubahan pH seperti penggumpalan kasein. Radiasi seperti sinar X dan UV, panas merusak ikatan hidrogen dan jembatan garam. Bereaksi alkaloid seperti asam tanat, asam pikrat, dan pelarut organik seperti aseton dan alkohol.
Mekanisme denaturasi. Pemekaran atau pengembangan lipatan molekul protein yang terdenaturasi akan membuka gugus reaktif yang ada pada rantai polipeptida. Selanjutnya akan terjadi pengikatan kembali pada gugus reaktif yang sama atau berdekatan. Bila unit ikatan yang terbentuk cukup banyak, sehingga protein tidak lagi terdispersi sebagai satu koloid, maka protein tersebut akan mengalami koagulasi. Apabila ikatan-ikatan pada gugus reaktif protein tersebut menahan seluruh cairan, akan terbentuklah gel. Sedangkan bila cairan terpisah dari protein yang terkoagulasi itu, protein akan mengendap. Ikatan-ikatan yang dipengaruhi oleh proses denaturasi ini adalah ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, misalnya pada leusin, valin, fenilalanin, triptofan yang saling berdekatan membentuk suatu misel yang tidak larut dalam air. Kemudian ikatan ionik antara gugus bermuatan positif dan negatif, dan ikatan intramolekuler seperti yang terdapat pada gugus disulfida dalam sistin. Kemudian dampak denaturasi dalam produk. Yang pertama, efek terhadap karakter fisik, efek terhadap bahan penyusun makanan, dan efek pembekuan terhadap sifat termal makanan. Selanjutnya yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penurunan daya larut molekul-molekul protein atau perubahan bentuk cairan sol menjadi bentuk padat atau semu padat gel. Koagulasi dapat disebabkan oleh panas, pengocokan, garam, asam basa, dan reaksi lain seperti urea. Protein akan mengalami koagulasi apabila dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius atau lebih. Koagulasi hanya terjadi ketika protein berada di titik isolistriknya, di mana pada titik ini protein masih dapat larut pada pH di titik luar isolistrik tersebut. Selanjutnya, faktor penyebab koagulasi. Yang pertama, pemanasan. Pengaruh utama perlakuan panas adalah denaturasi protein, yaitu proses yang menyebabkan mikroba dan sejumlah enzim lain tidak aktif. Kebanyakan protein akan terkoagulasi jika dipanaskan. Misalnya pada telur. Jika telur dimasak, protein dalam bagian putih dan kuningnya akan terkoagulasi. Protein dalam putih telur akan terlebih dahulu terkoagulasi lebih awal pada suhu 60 derajat Celcius, dan pada bagian kuning akan terkoagulasi pada suhu 65-68 derajat Celcius. Proses koagulasi dapat diterapkan dalam membuat beberapa masakan seperti puding telur dan cake chiffon. Faktor penyebab selanjutnya adalah asam. Bakteri dalam susu memfermentasi laktosa menghasilkan asam laktat. Derajat keasaman menurun menyebabkan protein yaitu kasein mengkoagulasi. Bibit awal yang digunakan dalam pembuatan beberapa olahan seperti yogurt dan keju terdiri atas bakteri yang memfermentasi laktosa. Kemudian yaitu penambahan garam. Garam-garam tertentu seperti NaCl dapat mengkoagulasikan protein. Jika garam ditambahkan pada air yang digunakan untuk merebus telur, putih telurnya tidak akan hilang walaupun kulit telurnya pecah. Selanjutnya enzim. Enzim renin yang secara komersial dikenal sebagai Rennet adalah enzim yang dapat mengkoagulasi protein. Rennet digunakan untuk membuat kekentalan asam, yaitu digumpalkan atau dikoagulasikan. Juga dapat digunakan bersamaan dengan bakteri untuk membentuk dadih. Selanjutnya yaitu mekanisme koagulasi. Yang pertama, pemanasan. Kenaikan suhu sistem koloid menyebabkan tumbukan antar partikel-partikel sol dengan molekul-molekul air bertambah banyak. Hal ini melepaskan elektrolit yang terabsorpsi pada permukaan koloid. Akibatnya partikel tidak bermuatan. Secara kimia, seperti penambahan elektrolit, asam basa atau garam. Contoh, susu tambah sirup masam menjadi menggumpal, sedangkan lumpur ditambah tawas juga menggumpal.
Kemudian dampak koagulasi dalam produk yaitu penurunan daya larut molekul-molekul protein atau perubahan bentuk cairan sol menjadi bentuk padat atau semi padat seperti gel. Selanjutnya nilai gizi telur. Nilai gizi dalam satu butir atau sekitar 50 gram telur ayam menurut Departemen Pertanian AS atau USDA, di mana kalorinya sebanyak 77, karbohidrat 0,6 gram, total lemak 5,3 gram, lemak jenuh 1,6 gram, lemak tak jenuh tunggal 2,02 gram, kolesterol 212 mg, protein 6,3 gram, vitamin A 6% dari kebutuhan harian, vitamin B2 riboflavin yaitu sebanyak 15% dari kebutuhan harian, vitamin B12 cobalamin 9% dari kebutuhan harian, vitamin B5 asam pentatonat yaitu 7% dari kebutuhan harian, kemudian fosfor 86 mg atau 9% dari kebutuhan harian, yang kemudian selenium 15,4 mcg atau 22% dari kebutuhan harian. Sekian materi dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.